Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama versi Bode, dalam Wahyu 11 ayat 1 dan ayat yang kedua, ukuran baik Allah dan nasib negeri yang kudus. Ayat 1, maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat rupanya, dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah baik Allah dan tempat korban dan segala orang yang sembahyang di dalamnya itu. Dan biarkanlah halaman yang di luar baik Allah itu jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijaknya 42 bulan lamanya. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini merupakan wahyu yang diterima oleh salah seorang murid yang digelar rasul, yaitu Rasul Yahya. Rasul Yahya merupakan salah satu murid yang digelar rasul, yang telah dipilih oleh Tuhan. Meskipun kalau kita perhatikan kesaksian Alkitab, dia bersama dengan Rasul Petrus adalah orang yang tidak terpelajar, orang biasa, orang sederhana. Atau untuk jelasnya kita baca dalam Kisah 4 ayatnya yang ke-13. Tatkala mereka itu melihat keberanian hati Petrus dan Yahya itu, Tatkala mereka melihat keberanian hati Petrus dan Yahya, serta pula tampak tiada berpelajaran, tidak berpelajaran atau tidak terpelajar, dan orang yang bersahaja, sederhana atau orang biasa. Heranlah sekaliannya, Maka barulah dikenalnya keduanya bahwa dahulu mereka itu bersama-sama dengan Yesus. lepas dari kekurangan, lepas dari keterbatasan kedua rasul ini, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kedua rasul ini. Petrus menerima anak kunci kerajaan sorga. Matius 16 ayat 19. Sehingga tidak heran kalau Rasul Petruslah yang membuka rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus ini. Di mana pada waktu mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, ditandai dengan berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Orang-orang yang melihat, orang-orang yang datang merayakan hari Pentakosta pada waktu itu tercengang-cengang, berkacau bilau, apakah artinya ini? Apakah maknanya ini? Sehingga ada yang mengatakan bahwa perhimpunan di Yerusalem yang dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah mabuk. Tetapi Petrus yang menerima Roh Kudus pada waktu itu, Petrus yang telah dikaruniakan Tuhan anak kunci kerajaan sorga, dia berdiri dan dia berkata, ini bukan mabuk seperti sangkamu, karena ini baru pukul 9 pagi. Tetapi inilah yang disabdakan oleh Nabi Yoel. Bagaimana Petrus mengungkapkan tentang nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayatnya yang ke-28, dan digenapi dalam Kisah 2 ayat 16 akhir zaman. Aku, yaitu Tuhan, akan mencurahkan rohnya kepada segala manusia, sehingga anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang muda-muda akan lihat beberapa penglihatan. Orang tua akan mimpi berbagai-bagai mimpi. Ke atas hambaku laki-laki dan perempuan, aku akan mencurahkan rohku pada masa itu, dan mereka akan bernubuat.
Dalam Kisah 2 ayat 16 sampai ayat 18, Petrus tidak berhenti sampai di situ. Karena pengurapan kuasa Roh Kudus yang telah dianugerahkan di dalam kehidupannya, dia berkhotbah dengan penuh kuasa urapan yang daripada Tuhan. Bahkan dia menuding orang-orang yang datang pada waktu itu. Yesus Kristus itu Tuhan yang kamu salibkan. Mendengar khotbah ini mereka merasa pedih hati. Lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Hai Tuhan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Petrus yang menjawab, "Karena anak kunci kerajaan sorga telah dikaruniakan kepadanya." Sehingga dia ungkapkan tentang apa yang harus dilakukan oleh umat di mana kita berada di zaman Roh Kudus. Dia menjawab dalam Kisah 2, 37-38, pertama, hendaklah kamu bertobat. Kedua, memberi diri dibaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Lalu ketiga, kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Inilah hukum yang berlaku di zaman Roh Kudus, di mana Bapak, Ibu, saya dan saudara hidup. Jadi karena Petrus lepas dari keterbatasannya yang tidak terpelajar dan orang bersahaja, tapi anak kunci kerajaan sorga ada padanya. Karena Petrus dan Rasul Yahya ini termasuk orang yang sangat mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan Rasul Yahya ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan boleh anugerahkan dia kitab Wahyu. Itulah yang sementara kita pelajari pada pagi hari ini. Rasul Yahya, dia adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Sebagaimana yang saya sentil tadi, 12 murid yang digelar rasul. Tapi ada juga murid-murid lain, yaitu 70 murid yang diutus oleh Tuhan untuk berdua, untuk bersaksi. Tapi 12 murid inti ini, termasuk di dalamnya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yahya. Dan dari 12 murid yang digelar rasul, ada 3 yang dekat dengan Tuhan. Sehingga dalam Matius pasal 17, ketiga orang inilah yang diajak oleh Tuhan untuk naik ke sebuah bukit, bukan untuk pergi ke negeri di atas awan, tetapi mengadakan penyangkalan diri. Mereka adalah Yakub, Petrus, dan Yahya. Sehingga ketiga murid ini pada waktu berasing menyangkal diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus sementara bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Sehingga murid-murid ini berkata, "Baiklah kami membuat 3 pondok. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Jadi karena ketiga orang ini yang dekat dengan Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kemuliaan kepada mereka. Tidak semua murid yang diajak oleh Tuhan naik ke bukit pada waktu itu berpuasa. Hanya ketiga murid ini, dan yang paling dekat adalah Rasul Yahya. Dan Bapak Ibu Saudara, dialah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menerima kitab Wahyu pada waktu dia berada di Pulau Patmos. Pada waktu dia diasingkan karena kebenaran, kalau kita perhatikan dalam Wahyu 1 ayat yang ke-9. "Aku ini Yahya, saudaramu dan tolanmu di dalam kesusahan dan di dalam kerajaan dan di dalam sabar yang di dalam Yesus. Aku telah ada di pulau yang bernama Patmos. Aku telah ada di pulau yang bernama Patmos. Dari sebab firman Allah dan kesaksian dari hal Yesus." Bukan karena kejahatan. Kalau di Indonesia itu Pulau Nusa Kambangan. Dan dikatakan di sini, aku telah ada di pulau bernama Patmos dari sebab firman Allah dan kesaksian dari hal Yesus Kristus.
oleh karena firman Tuhan, oleh karena kesaksian Kristus, sehingga Rasul Yahya ini dibuang ke Pulau Patmos, tapi dia tidak berputus asa. Justru itu merupakan kesempatan bagi dia untuk bergumul, dia berdoa dan berpuasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan menganugerahkan dia kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini merupakan penutup dari Alkitab. Artinya kitab yang terakhir di dalam Alkitab. Dan kitab Wahyu ini menceritakan apa yang sudah terjadi, termasuk teguran kepada 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil di dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal yang ketiga. Dan sekali lagi, bahwa kitab Wahyu ini menceritakan apa yang sudah terjadi dan apa yang sementara terjadi. Kita berada pada Wahyu pasal yang ke-6, terutama meterai yang ke-4. Ayat 7 dan ayat yang ke-8 berbicara tentang kuda kelabu, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, pertarungan pekabaran akal-akal manusia. Matius 15 ayat 8-9, pekabaran setan-setan, 1 Timotius 4 ayat 1-5, dan pekabaran yang diwahyukan oleh Tuhan sebagaimana yang diterima oleh Paulus dalam Galati 1 ayat 11 dan 12, dan juga bagaimana Rasul Yahya ini menerima wahyu. Kalau kedua rasul ini menerima wahyu firman, tetapi bagi kita yang ada di ujung akhir zaman ini adalah wahyu pengajaran, penguraian dari apa yang dikatakan di dalam Alkitab, simbol-simbol yang belum diketahui diungkapkan oleh Tuhan lewat wahyu pengajaran. Seperti ayat ini, bagaimana diungkapkan tentang sejenis bulu pengukur seperti tongkat rupanya. Ini punya pengertian rohani. Maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang tidak lain berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, yang seperti tongkat rupanya, artinya firman Allah yang berkuasa. Tongkat berbicara tentang kuasa. Jadi firman Tuhan yang kita istilahkan kabar pengantin Kristus adalah firman Allah yang hidup dan berkuasa, bukan yang mati. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani. Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua, maka dalam menceraikan nyawa dan roh, serta sendi dan sumsum, dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Tapi firman Allah yang hidup, yang tidak lain berbicara tentang Tuhan. Coba kita baca dulu Ibrani 4 ayat 12. Karena firman Allah itu hidup dan berkuasa. Firman Allah itu hidup dan berkuasa. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh. Makan dalam sehingga menceraikan nyawa dan roh. Serta sendi dan sumsum. Serta sendi dan sumsum. Dan tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Tahu menyelidik segala ingatan dan niat hati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Allah yang hidup dan berkuasa itu tidak lain adalah Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu juga adalah Allah. Jadi kita perhatikan apa yang dikatakan atau apa yang diberikan kepada Rasul Yahya, sejenis bulu pengukur yang tidak lain berbicara tentang firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang seperti tongkat rupanya, dengan katanya.
Jadi kita perhatikan firman ini sebagai pengukur iman orang yang hidup di akhir zaman ini. Dalam ayat 1 ini ada 3 hal yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Rasul Yahya. Bangkitlah dan ukurlah bait Allah, satu bait Allah. Dan kedua, tempat korban. Dan yang ketiga, segala orang yang sembahyang di dalamnya. Jadi kita perhatikan di sini dikatakan bahwa ukurlah bait Allah. Bait Allah itu terdiri dari bangunan seperti gedung gereja. Tetapi apa yang diungkapkan dalam Matius 24 ayat 1 dan ayat 2, bangunan atau gedung gereja satu kali kelak akan diratakan. Matius 24. Maka keluarlah Yesus dari dalam bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya menunjukkan kepadanya bangunan bait Allah. Menunjukkan kepadanya tentang bait Allah itu. Maka ia menyahut serta berkata kepada mereka itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukankah kamu nampak sekalian ini? Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiadalah akan tinggal tersusun di sini sebuah batu di atas yang lain, yang tiada akan dirombak kelak. Jadi kita perhatikan bangunan itu yang berbentuk fisik akan dirombak, akan dirobohkan. Itu bangunan fisik. Bait Allah selanjutnya adalah berbicara tentang pribadi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadi bait Allah selain berbentuk fisik yang kita katakan gereja, gedung gereja, tetapi bait Allah yang rohani yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16. Tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Tiadakah kamu ketahui? Tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah? Kamu rumah Allah. Dan roh Allah diam di dalam Roh kamu. Allah diam di dalam kamu. Kehidupan kita ini digambarkan seperti rumah Allah, seperti bait Allah. Dan kita sementara membangun akan bait Allah itu. Dan bangunan yang kita bangun itu adalah 7 tingkat. Artinya di dalam kehidupan kita untuk membangun kehidupan rohani kita. Sebagaimana rahasia keselamatan yang berlaku di zaman Roh Kudus ini. Bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Dan itu dijabarkan menjadi 7 tingkat iman. Jadi di sini ada bait Allah yaitu tabernakel. Ini gambaran tabernakel, bait Allah itu juga tabernakel. Lalu dihubungkan dengan rahasia keselamatan di zaman Roh Kudus, yaitu bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus yang dimulai dalam pembangunan iman kita. Pertama adalah mendengar firman, percaya dan terima Tuhan Yesus. Itu baru dasar iman kita. Lalu yang kedua, menyesal dan bertobat. Kisah 3 ayatnya yang ke-19. Karena ada yang menyesal tapi tidak bertobat. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Dosa kita akan diampuni kalau kita menyesal dan bertobat. Kisah 3 ayat 19. Sebab itu hendaklah kamu menyesal dan bertobat. Menyesal dan bertobat. Supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosamu dihapuskan. Karena ada yang menyesal tidak bertobat. Contoh Petrus dan Yudas Iskariot. Mereka 11-12 istilahnya. Sama-sama melakukan kesalahan. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yudas menjual Tuhan Yesus.
sama-sama bertobat. Tetapi Petrus dia menyesal dan dia bertobat. Tapi Yudas dia menyesal, tidak bertobat, justru dia menggantungkan diri. Akibatnya dia disebut sebagai anak kebinasaan. Jadi setelah kita dengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus, langkah awal. Langkah yang kedua adalah menyesal dan bertobat. Dan pertobatan ini harus dibuktikan, harus ada buahnya. Karena kalau kita tanam pohon, tujuannya adalah buah. Matius 3 ayat 8, keluarkanlah olehmu buah-buah yang berpadan dengan tobat. Itulah tingkat yang ketiga. Dan tingkat yang keempat adalah baptisan air. Karena tingkat pertama dan kedua itu disimpulkan sebagai bertobat. Tingkat yang keempat, memberi diri dibaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa. Karena bertobat itu termasuk perbuatan baik. Perbuatan baik belum cukup menjamin keselamatan kita. Sehingga Paulus kepada Titus 3 ayat 5, yang menyelamatkan kita bukan karena perbuatan yang benar atau perbuatan baik. Tapi apa kata Paulus? Titus 3 ayat 5. Yang sudah menyelamatkan kita. Yang sudah menyelamatkan kita. Bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Bukan perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran. Melainkan menurut rahmatnya dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru. Baptisan yang mengadakan kejadian baru. Dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita perhatikan baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 5. Dalam Alkitab cuma satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Tapi itu pun belum cukup Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita sudah melakukan baptisan air sesuai firman Tuhan, masuk dan keluar dari dalam air. Apalagi kita yang hidup di akhir zaman, sebentar penguraiannya sudah dibaca. Biarkan halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia. Untuk itu kita melanjutkan kehidupan kita kepada kesempurnaan. Tingkat yang kelima, baptisan roh, kepenuhan roh, dengan tanda kita berkata-kata dengan berbagai-bagai bahasa. Dan lanjut menuju kepada pendewasaan rohani dengan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan karunia-karunia Roh Kudus ini akan menentukan kalau Tuhan izinkan kita masuk pada kegerakan rohani yang besar. Menerima 5 jawatan Tuhan dalam Efesus 4 ayat 11-12. Rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru agama. Lalu kita mengeluarkan perbuatan yang ajaib, yaitu berbicara tentang buah-buah roh yang ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Sehingga kita disempurnakan. Jadi kita perhatikan bagaimana kehidupan rohani kita untuk sampai kepada iman yang ditentukan oleh Tuhan. Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang sempurna. 7 adalah angka sempurna. Sehingga Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 48, hendaklah coba Matius 5 ayat 48. Sebab itu hendaklah kamu ini sempurna. Hendaklah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Jadi kita perhatikan firman Tuhan itu bagaikan cermin. Sehingga kita dapat bercermin tentang pembangunan rohani kita. Sudah sampai di mana tingkatan iman kita. Jangan sampai pada waktu tiba pengukuran kita tidak terukur. Jadi kita perhatikan dalam ayat yang kedua, biarkanlah halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia. Kalau kita hubungkan dalam pelajaran 7 tingkat iman, halaman itu mendengar firman,
percaya terima Tuhan Yesus, menyesal dan bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan dan melaksanakan baptisan air. Bukan karena tidak terukur lalu itu tidak penting. Untuk mencapai kesempurnaan kita harus melalui pintu gerbang dan halaman. Tetapi kalau iman kita hanya sampai pada baptisan air, meskipun itu sudah diselam, kata firman Tuhan dalam ayat ini, dan biarkanlah halaman di luar bait Allah itu jangan diukur dia, karena sudah diberikan kepada orang kafir, dan negeri yang kudus itu akan dipijak 42 bulan lamanya. Artinya orang yang imannya hanya sampai pada halaman, mereka itu akan tertinggal dan masuk pada metra yang ketujuh, zaman antikris. Kerusakan yang belum pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi lagi. Itu kata Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 21. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kehidupan kita menyikapi akan rahasia firman Tuhan ini? Biarlah kita terukur Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perhatikan kehidupan kita. Kita harus tingkatkan kerohanian kita, supaya pada waktu pengukuran nanti kita akan terukur. Karena bagian yang kedua di sini, tempat korban. Jadi bait Allah dan tempat korban. Saudara, karena tempat korban itu termasuk korban mesbah, korban bakaran. Sedangkan dikatakan bahwa biarkan halaman di luar bait Allah itu jangan diukur. Apakah pengorbanan kita tidak terukur? Saudara, kalau kehidupan rohani kita, iman kita sudah terukur, otomatis pengorbanan kita juga terukur. Kita perhatikan contoh soal kedua orang ini. Sama-sama suka berkorban. Kita perhatikan perbandingan antara Cornelius dan korban jemaat yang ada di Filipi. Korban daripada Cornelius, kata Tuhan, itu baru peringatan. Karena apa? Karena dia belum menggenapi firman Tuhan, belum dibaptis pada waktu itu. Kita perhatikan dalam Kisah pasal 10, dia rajin berdoa, dia rajin memberi sedekah. Tapi pada waktu dia berdoa pada jam 3 sore, dia melihat kemuliaan Tuhan, malaikat datang kepadanya dan berkata, "Hai Cornelius." Untuk jelasnya kita baca Kisah 10 ayat 3 saja mulai. Ketiga, maka ada kira-kira pukul 3 petang, dilihatnya dengan terangnya di dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang mendapatkan dia, serta berkata kepadanya, "Hai Cornelius." Hai Cornelius. Maka ia pun menatap malaikat itu. Ia menatap malaikat itu Dengan ketakutannya sambil berkata, "Apakah ini ya Tuhan?" Maka katanya kepadanya, "Segala doamu segala doa Cornelius dan sedekahmu sedekah dari Cornelius sudah naik menjadi peringatan kepada Allah." sudah naik, baru menjadi peringatan kepada Allah. Karena apa? Dia belum dibaptis pada waktu itu. Sebab itu Tuhan tidak mau apa yang dilakukan oleh Cornelius ini menjadi sia-sia. Dia rajin berdoa, dia rajin memberi sedekah. Sebab itu dia disuruh oleh Tuhan melalui malaikat, panggil Petrus yang ada di Yope. Petrus juga pada waktu itu menunggu dia dipanggil makan, dia tertidur. Lalu dia mimpi ada seberkas binatang-binatang yang haram dan disuruh untuk disembelih. Petrus katakan, "Saya belum pernah menyembelih atau makan binatang yang haram." Lalu Tuhan katakan, "Apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan oleh manusia." Jadi kita perhatikan, ini gambaran orang-orang kafir yang mau bertobat. Karena di luar Israel itu kafir adanya, termasuk Cornelius ini.
Sehingga Petrus yang sudah belajar bersama-sama dengan Tuhan, setelah dia sadar, datanglah utusan Kornelius. Dan dia menyadari, oh inilah maksud Tuhan. Sehingga bersama-sama dengan utusan itu mereka pergi ke rumah Kornelius. Sementara Petrus berkhotbah, orang-orang di rumah Kornelius penuh dengan Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang beserta dengan Petrus pada waktu itu terheran-heran. Ke atas orang kafir juga dicurahkan Roh Kudus. Kisah 10 ayat 44 mulai. Sedang Petrus lagi mengatakan perkataan itu, turunlah Roh Kudus ke atas sekalian orang yang mendengar perkataan itu. Terus 45. Maka segala orang beriman yang menurut adat bersunat, seberapa banyak yang datang menyertai Petrus, tercengang-cenganglah, sebab ke atas orang kafir juga dicurahkan anugerah Roh Kudus. jadi kepada orang kafir, jadi Kornelius dan orang-orang yang ada di rumahnya belum dibaptis dengan air, tetapi sudah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan berarti karena mereka sudah melompat ke tingkat yang kelima, tidak dibaptis. Akhirnya mereka dibaptis untuk menggenapi lahir baru daripada air dan roh. Tetapi mereka lebih dulu dilahirkan lewat Roh Kudus, baru lewat baptisan air. Dan Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan ingin menyempurnakan apa yang sudah diperbuat oleh Kornelius. Dan kita perhatikan tentang korban dari orang-orang yang memang sudah melakukan firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-18. Aku sudah menerima sekaliannya itu, bahkan lebih daripada secukupnya. Maka aku telah syarat semenjak aku menerima daripada Epafroditus pemberian kamu, yaitu suatu bauan yang harum. Satu, pemberian jemaat yang sudah melakukan firman Tuhan adalah sesuatu yang berbau harum pada pemandangan Tuhan. Dan persembahan yang disukai dan diperkenan Allah. Disukai dan diperkenan Allah, berbau harum, disukai dan berkenan kepada Tuhan. Jadi memang beda pemberian, pengorbanan orang-orang yang sudah melakukan firman dan belum melakukan firman. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Yesus juga memperhatikan tentang orang yang berkorban. Orang yang mempersembahkan korban atau memberikan kolekte pada waktu itu. Tuhan lihat, ini orang kaya memberikan kolekte, ada orang miskin, seorang janda yang memberikan kolekte. Dalam Lukas 21 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Maka Yesus pun mengangkat matanya, lalu nampak orang yang kaya-kaya sedang memasukkan uang dermanya ke dalam peti derma. Maka dilihatnya pula seorang janda yang miskin memasukkan duit 2 keping di situ. Lalu kata Yesus, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa janda yang miskin ini sudah memasukkan lebih daripada sekaliannya. Janda yang miskin sudah memberikan lebih dari yang kaya. Karena sekalian orang itu sudah memasukkan uang derma daripada kemewahannya. Jadi orang kaya memberikan karena kemewahannya. Tetapi perempuan ini telah memasukkan daripada kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu segenap kehidupannya. Semua yang ada padanya memang cuma sedikit, tapi apa yang ada padanya dia telah berikan, dia telah persembahkan. Sehingga penilaian Tuhan, misalnya ada orang kaya bermiliaran uangnya, yang dia kasih 50 juta, masih ini perempuan janda yang hanya memberikan sedikit, tapi semua yang ada padanya dia telah persembahkan. Sehingga Tuhan yang menilai. Dan apa juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Memang jemaat Korintus kadangkala sebagai manusia kita juga lupa.
Sebab itu dikatakan ingat, kita kadang-kala perlu diingatkan tentang hal ini, tentang teori ini. Beri banyak, terima banyak. Beri sedikit, terima sedikit. Coba 2 Korintus 9 ayat 6. Tetapi ingatlah perkataan ini. Ingatlah kata peringatan, ingatlah firman Tuhan ini, ingatlah perkataan ini. Orang yang menabur berdikit-dikit, Orang yang menabur berdikit-dikit, ia akan menuai berdikit-dikit juga. menuai berdikit-dikit juga. Dan orang yang menabur dengan lebihnya, Orang yang menabur dengan lebih atau banyak, ia akan menuai dengan lebihnya juga. ia akan menuai dengan lebihnya juga. Jadi kita perhatikan, kalau iman kita terukur, otomatis pemberian kita diukur oleh Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sembahyang di dalamnya. Jadi pertama, ukurlah bait Allah. Kedua, tempat korban. Dan segala orang yang sembahyang di dalamnya. Pengertian yang pertama, bagaimana cara kita sembahyang. Bagaimana cara kita berbakti kepada Tuhan sebagaimana umat Israel. Tuhan keluarkan mereka dari negeri Mesir. Tujuannya untuk mereka bebas berbakti, memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Tapi ada aturan lewat Baitul Muqaddis, lewat tabernakel yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Begitu juga dengan kita setelah kita dikeluarkan dari Mesir dunia ini. Kita sementara berada di padang belantara yang Tuhan inginkan kita untuk berbakti kepada Tuhan. Supaya sembahyang kita, supaya ibadah kita terukur, kita harus lakukan sesuai dengan tabernakel padang pasir yang dirohanikan. Mulai dari doa pembukaan itu kita perhatikan pintu gerbang. Lalu kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Berikan korban persembahan, mezbah, korban bakaran. Lalu imam besar yang melakukan imamat, dia harus menyucikan dirinya dalam kolam pembasuhan. Lalu baru masuk ke kamar maha suci, di mana dia harus menyalakan pelita, berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, terutama hamba-hamba Tuhan. Harus ada karunia perkataan hikmat, bagaimana cara untuk menyusun khotbah. Karunia perkataan marifat, bagaimana cara dia untuk menyajikan firman Tuhan secara sistematis dan membedakan segala roh. Karena ada 3 roh yang bekerja: roh Allah, roh iblis atau roh setan, roh emosi atau roh manusia. Roh Allah tidak perlu ditertibkan. Yang ditertibkan adalah roh iblis dan roh emosi atau roh manusia. Jadi kita perhatikan, di dalam kita beribadah lalu masuk pada pemberitaan firman Tuhan seperti saat ini. Dan ada perjamuan suci. Lalu masuk pada mezbah dupa, doa dan penyembahan. Lalu kita masuk pada kamar maha suci, di mana kita akan dengarkan suara Tuhan. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tadinya kita dari dalam gelap di luar tabernakel, dibawa kepada terang yang ajaib, yaitu di kamar maha suci. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu inilah suatu keluarga yang terpilih, Keluarga yang terpilih, suatu imamat yang berkerajaan, imamat yang berkerajaan, suatu bangsa yang kudus, satu bangsa yang kudus, suatu kaum milik Allah sendiri, kaum milik Allah sendiri, supaya kamu memasyurkan segala kebaikan Tuhan, supaya kita memaisyurkan segala kebaikan Tuhan. yang telah memanggil kamu keluar dari dalam gelap, Tadi kita di luar tabernakel, dari dalam gelap, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. terang yang ajaib, yaitu di kamar maha suci, yang di dalamnya ada tabut perjanjian, ada peti perjanjian Allah yang tidak lain
berbicara tentang kabar pengantin Kristus. Jadi kita lihat, kita tadinya di luar tabernakel, dari dalam gelap. Tuhan bawa kita sampai kepada terang yang ajaib. Karena kita perhatikan tentang Baitul Muqaddis ini. Di halaman diterangi oleh matahari, bulan, dan bintang. Di kamar suci diterangi oleh kaki dian atau pelita emas. Tetapi di kamar maha suci tidak ada benda. Tidak ada alat yang menerangi di kamar maha suci. Itulah terang yang ajaib. Di mana apabila imam besar melakukan imamat di kamar maha suci, dia mendengarkan suara Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Di mana apabila kita selesai mendengar firman, masuk pada perjamuan suci, menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran, akhirnya kita akan merasakan bagaimana penggenapan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Matius 18 ayat 20. Di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Semua orang yang percaya boleh mengatakan demikian. Tapi wujud bukti Matius 18 ayat 20. Kita baca dulu Matius 18 ayat 20. Karena barang di mana ada 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka itu. Disitulah Tuhan ada di tengah-tengah mereka itu. Bukti bahwa Tuhan ada di tengah-tengah perhimpunan kita. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Apabila kamu berhimpun seperti ini, masing-masing ada dengan mazmur, yaitu nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau nubuatan, ada dengan kenyataan atau penglihatan, ada dengan karunia lidah, dan karunia lidah yang diartikan itu semua meneguhkan iman jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26. Sekarang bagaimanakah halnya, hai saudara-saudaraku? Bagaimana halnya, hai saudara-saudaraku? Bahwa apabila kamu berhimpun, apabila kita berhimpun berbakti seperti pagi hari ini, biarlah masing-masing ada dengan mazmur, ada dengan mazmur, nyanyian di dalam roh, ada dengan pengajaran atau karunia nubuatan, ada dengan kenyataan atau karunia penglihatan, ada dengan karunia lidah yang diistilahkan orang bahasa roh, ada dengan pengetahuan mengartikan makna lidah itu. Pengetahuan untuk mengartikan makna lidah itu. Maka hendaklah segala hal itu meneguhkan iman. Segala hal itu meneguhkan iman, karena wujud dari Matius 18 ayat 20 terbukti, di mana 2-3 orang berhimpun atas nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Jadi orang yang sembahyang di dalamnya itu diukur, dikatakan di sini. Maka diberikan kepadaku sejenis bulu pengukur yang seperti tongkat rupanya, dengan katanya, bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan tempat korban dan segala orang yang sembahyang di dalamnya. Orang yang sembahyang sesuai dengan pola tabernakel yang dirohanikan. Apa janji Tuhan? Kalau kita berbakti seperti ini, ada 2 perjanjian hidup. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. 1 Timotius 4 ayat 8 maksud saya. Karena senam bagi tubuh Senam sedikit saja gunanya. Tetapi ibadat itu berguna di dalam segala sesuatu. Ibadat seperti yang kita lakukan berguna di dalam segala sesuatu. Sebab ada padanya perjanjian hidup yang sekarang. Karena ada 2 perjanjian. Perjanjian hidup sekarang dan yang akan datang. Dan perjanjian hidup yang akan datang. Yang saya kategorikan, perjanjian hidup sekarang adalah perjanjian jasmani. Apa itu? Keluaran 23 ayat 25. Berbakti kepada Tuhan, roti makananmu diberkati, air minumanmu diberkati, segala penyakit dilalukan dari antara kamu. Itulah perjanjian hidup sekarang. Keluaran 23 ayat 25. Maka hendaklah kamu
berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, hendaklah kamu berbuat bakti kepada Tuhan Allahmu, ditujukan kepada umat Israel. maka Ia pun akan memberkati rotimu Ia akan memberkati rotimu dan airmu, dan airmu. dan segala penyakit akan kulalukan kelak dari antara kamu. Segala penyakit kulalukan kelak dari antara kamu. Itu perjanjian hidup sekarang. Lalu perjanjian hidup yang akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 25. Inilah perjanjian yang Ia janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hidup yang kekal di sini berbicara tentang kekal di dalam kesenangan. Karena kalau kita selidik firman Tuhan, semua manusia akan hidup kekal. Dia orang benar, dia orang jahat, akan hidup kekal, tapi beda tempat. Hidup kekal dalam bahasa Alkitab, kekal di dalam kesenangan. Karena ada juga yang hidup kekal di dalam penderitaan, yaitu binasa. Binasa bukan habis perkara, tapi binasa adalah kekal di dalam penderitaan. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan dalam Matius 7 ayat 13-14. Jalan sempit, tujuannya hidup. Jalan lebar, tujuannya binasa. Binasa itu kekal di dalam penderitaan. Tentunya kita tidak mau kekal di dalam penderitaan. Yang kita mau kekal di dalam kesenangan bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk memperoleh keuntungan di dalam kita beribadah seperti saat ini, harus disertai dengan hati yang senang. Sebab itu kita bertepuk tangan, kita memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan. Karena 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-6. Adapun ibadat itu sungguhlah besar labanya. Ibadah sungguh besar keuntungannya Jikalau disertai dengan hati yang senang. jikalau disertai dengan hati yang senang. Dengan senang hati kita memuji Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Ada laba yang besar, ada keuntungan yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita akan nikmati akan hal itu. Seperti kata Tuhan Yesus Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa pengertian sekaliannya itu? Yaitu apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita membangun kehidupan rohani ini. Supaya kehidupan rohani kita terukur. Jangan sampai kehidupan rohani kita hanya berpuas pada baptisan air dan akhirnya tiba pada masa pengukuran. Kita tidak akan terukur dan akan masuk pada zaman antikris. Tapi dalam Ibrani 6 mulai 1, kalau kita melangsungkan kepada kesempurnaan, kita bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi kita akan turut memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Pemerintahan kita nanti 2 periode. Kalau periode di dunia ini 1 periode 5 tahun. Jadi kalau 2 periode 10 tahun. Tapi kita perhatikan periode pertama, yaitu Wahyu 20 ayat 6, 1000 tahun masa damai. Periode yang kedua, kekal selama-lamanya, tidak ada batas dan akhirnya. Wahyu 22 ayat yang kelima. Coba kita baca dulu 1 Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah orang yang masuk bahagian di dalam kebangkitan yang pertama itu, maka mati yang kedua tiada berkuasa atas mereka itu, melainkan mereka itu menjadi imam kepada Allah dan kepada Kristus, dan akan memerintah beserta dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi ada pemerintahan orang-orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, itu akan memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Tapi ada juga orang yang tidak mengalami kematian, yaitu yang diangkat pada keangkatan gereja Tuhan. Mereka juga akan turut memerintah dalam 1000 tahun masa damai. Dan pemerintahan yang kekal, yaitu pengantin Kristus.
Kita lihat dalam Wahyu 22 ayatnya yang kelima. Kelima, maka tiadalah ada malam lagi kelak. Di bumi baru, langit baru, tidak ada lagi malam seperti di bumi sekarang ini. Dan mereka itu tiada berkehendakkan cahaya pelita. Tidak perlu cahaya listrik atau cahaya pelita seperti yang ada di depan ini. Dan cahaya matahari. Tidak butuh cahaya matahari karena matahari sudah tidak ada lagi di sana. Karena Tuhan yaitu Allah. Tuhan yaitu Allah Akan menerangkan mereka itu. menerangkan mereka itu. Dan mereka itu akan memerintah kelak selama-lamanya. Memerintah selama-lamanya. Inilah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita mau tingkatkan kehidupan rohani kita. Kita tetap setia apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga janji Tuhan untuk kita menjadi pengantin Tuhan. Wahyu 19 ayat 7, ketika kawin anak domba sudah tiba, istri atau pengantinnya sudah bersedia. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan masuk pada perjamuan suci. Untuk itu kita akan membaca firman Tuhan.